Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 Manajemen Keuangan ingin mempresentasikan materi tentang sumber pendanaan jangka pendek atau pendanaan spontan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Aina Filiputi sebagai pemateri dan teman saya Fatia Halifarianda sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya materi pertama yang akan dijelaskan oleh Fatia. Sumber pendanaan jangka pendek. Definisi dana jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau short term financing merupakan utang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Masalah pembiayaan jangka pendek muncul pada pengelola investasi perusahaan, pada aktiva lancar dan penggunaan pasifa lancarnya. Pada slide selanjutnya, ada jenis-jenis sumber dana jangka pendek. Satu, sumber pendanaan spontan, dan yang kedua, sumber pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan ialah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Jumlahnya merupakan fungsi dari operasi perusahaan. Contohnya, hutang dagang dan biaya akrual. Berbeda dengan pendanaan spontan, pendanaan tidak spontan ialah sumber dana yang perlu negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang digunakan dalam perusahaan. Contohnya ialah leasing dan pinjaman dari kredit. Slide selanjutnya ada definisi pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas atau tingkat operasi perusahaan berubah. Contohnya seperti hutang dagang dan rekening akrual, atau hutang upah dan hutang pajak. Daya tarik pendanaan spontan ialah bahwa perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Farah ini. Terima kasih, Fatia. Selanjutnya itu biaya-biaya dana spontan ada 2. 1, hutang dagang. 2, biaya-biaya akrual. Hutang dagang. Hutang dagang adalah hutang yang timbul dari bagian bisnis normal ketika perusahaan membeli dari suppliernya yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran setelah pengiriman barang dagangan atau jasa. Kredit dagang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek paling fleksibel yang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya itu formula hutang dagang. Untuk menghitung biaya bunga nominal atau APR, yaitu rumusnya 1 ditambah persen potongan dibagi 100 dikurang persen potongan pangkat 360 dibagi jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan dikurang 1. Sedangkan untuk menghitung biaya bunga efektif tahunan atau APY, rumusnya yaitu persen potongan dibagi 100 dikurang persen potongan dikali 360 atau 365 hari dibagi jangka waktu kredit ukuran jangka waktu potongan. Contohnya, yang pertama untuk menghitung tingkat bunga nominal atau APR dari potongan tunai. Contoh 2 per 10, 6/30. 2 dibagi 98 dikali 360 dibagi 20, hasilnya itu 0,020 dipersenkan yaitu 36,72%. Ini artinya pembeli akan rugi bila tidak memanfaatkan diskon sebesar 36,72%. Sedangkan untuk menghitung tingkat bunga efektif tahunan atau APY, dari hasil APR tadi kita pangkatkan yaitu 1,024 204 pangkat 18 dikurang 1 sama dengan 43,84%. Jika tingkat bunga kredit bank lebih kecil dari tingkat bunga efektif tahunan, sebaiknya kita memanfaatkan potongan tunai. Selanjutnya itu biaya-biaya akrual. Pertama, pembayaran upah. Upah sering dibayarkan mingguan setelah para karyawan melakukan pekerjaan mereka. Dalam hal ini, sebenarnya para karyawan memberikan kredit kepada perusahaan karena mereka bekerja dulu baru dibayar kemudian. Kedua, itu pembayaran pajak. Meskipun perusahaan-perusahaan mungkin mengangsur pajak penghasilan mereka, tetapi pada akhir tahun fiskal, mereka mungkin harus menambah pembayaran pajak penghasilan. Ini berarti pemerintah sebenarnya memberikan kredit dalam bentuk membayar kekurangan pajak di kemudian hari.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan, pendanaan jangka pendek merupakan utang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Jenis-jenis sumber dana jangka pendek itu ada 2. Pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Jumlahnya merupakan fungsi dari operasi perusahaan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan adalah sumber dana yang perlu negosiasi untuk mengembang atau mengurangi dana yang digunakan dalam perusahaan. Pendanaan spontan merupakan sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Contoh, hutang dagang dan rekening akrual. Selanjutnya itu biaya efektif pendanaan spontan. Ada 2. Pertama, hutang dagang. Kedua, biaya-biaya akrual. Biaya akrual itu terdiri dari hutang gaji dan hutang pajak. Baiklah, ini daftar pusaka atau sumber yang dari materi yang kami bikin. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.